etika ataupun tentang rujukan mohon kesediaannya Bu untuk belum bertanya atau mewawancara Ibu mengenai kasus-kasus yang boleh Bu ya? Boleh. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama Ibu, Ibu selama menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus merupakan kasus D5 etika atau D5 moral bukan moral karena Ibu Selamat siang Pak Eko. Berkaitan dengan D5 etika yang pernah terjadi di SDN Ganang 2, itu pasti setiap kita dimanapun kita berada, baik itu kepala sekolah ataupun guru, pasti mengalami yang namanya D5 etika atau rujukan moral. Pernah ada satu kasus di mana di saat itu mata pelajaran atau kelas yang diampuni itu kosong, gurunya itu tidak ada di tempat. Nah, yang menjadi masalah adalah siswanya itu keluaran atau keliaran di saat jam pelajaran, sedangkan gurunya tidak ada. Karena kita sama ketahui bahwa siswa adalah benda hidup yang mana guru itu harus ada di kelas, walaupun misalnya nih tidak ada di kelas, guru itu harus lapor atau ada yang berhalangan harus lapor. izin juga Bu. Iya, izin saat oh saya Bu ada tugas nih. Kan bisa minta bantu guru lain, yang diharapkan siswa saat pembelajaran itu memang di dalam kelas. Itu salah satu D5 etika yang Ibu rasakan saat itu. Kemudian apa yang Ibu hadapi saat itu adalah bagaimana kelas itu tetap melaksanakan pembelajaran. Kemudian Ibu sendiri yang masuk ke dalam kelas tersebut untuk mengatasi agar kelas itu tidak ribut, kemudian siswa itu tidak keluar. Karena takutnya di saat guru itu tidak ada di kelas, takutnya salah satunya adalah siswanya berkelahi, kemudian rame-rame, kemudian kan akhirnya ya kejadian kegaduhan dan juga nanti akan mengganggu kelas yang satu atau kelas yang lainnya. Kemudian ini silakan Peko. Tadi Ibu menjalankan dan mengatasinya dengan langsung Bu ya, mengajar. Iya, karena saat itu Ibu yang langsung melihat. Iya. Gitu. Berarti pengambilan keputusan di sekolah Ibu sudah Ibu lakukan, dan itu termasuk dalam cara mengatasi dilema etika yang sudah terjadi di sekolah Ibu Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah yang pernah Ibu lakukan ya selama menjadi kepala sekolah dan melakukan mengambil keputusan selama ini Bu sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang pertama dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah memanggil guru tersebut, kemudian kita duduk sama-sama diskusi, kemudian menanyakan ya, berikan pendampingan dan pengarahan supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi, terulang lagi. Setelah kita berdiskusi, kemudian mendapatkan satu kesepakatan, membuat perjanjian atau kesepakatan dia kedepannya siswa tidak terbengkalai dan guru itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ini berkenaan dengan kinerja. Iya benar, kinerja seorang guru. Iya, betul. Kira-kira Bu, dari yang sudah Ibu lakukan, ada nggak kira-kira yang menjadi tantangan itu sendiri bagi Ibu selama lihat untuk mengatasi masalah dilema etika tersebut? Kira-kira ada nggak tantangan? Iya. Bisa Setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada tantangan, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dijadikan suatu solusi atau strategi. Salah satunya tadi adalah memanggil gurunya, kita diskusi sama-sama, bicara sama-sama, duduk sama-sama dengan baik, ya betul.
apabila memang harus melibatkan orang lain juga bisa. Nah, kemudian bukan salah satu itu saja, di 5 yang pernah terjadi kemarin juga ada perkelahian 2 orang siswa, 1 itu siswa reguler dan 1 itu siswa ABK atau siswa yang berkebutuhan khusus. Kita tidak bisa menyalahkan guru pendamping lengah, tidak, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya, karena kemarin ada juga yang terluka. Kita panggil orang tuanya, duduk sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu kita tanyakan dari yang korban dulu, kemudian yang jadi tersangka juga siap sudah untuk mengobati, dan kita sama-sama membuat kesepakatan. Itu memang tantangan, hambatan itu pasti ada. Iya, betul Pak Eko. Oke Bu, dari tantangan sudah Ibu jelaskan. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira Bu selama ini menghadapi suatu kasus dilema etika yang baru saja Ibu jelaskan tadi, ada nggak seseorang atau faktor atau orang terdekat yang selama ini bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Ya, di dalam kita mengambil atau memecahkan suatu masalah, orang terdekat biasanya Ibu minta sama yang lebih senior, ya, yang lebih senior dari Ibu, yang berpengalaman, yang udah lama di sekolahan ini juga itu suatu yang bisa kita ambil. Kemudian orang tua siswa juga bisa, tetapi yang di dalam dulu Pak Eko, yang lebih senior itu yang bisa membantu kita dalam memecahkan suatu masalah. Berarti dari guru yang sudah punya pengalaman. Iya, senior Bu ya. Oke. Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Ulun. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat Ulun ambil atau kita petik sama-sama Bu dari pengalaman mengambil keputusan mengenai masalah dilema etika ini seperti apa kira-kira? Untuk pesan Ibu untuk menghadapi suatu masalah, yang pertama kita gunakan emosi. Ya, bagaimana kita meredam emosi dulu? Iya, emosi itu jelas kan. Kemudian memanggil orangnya, biar tidak masalah itu tidak bisa keluar, gitu. Tidak berlanjut. Iya, tidak berlanjut. Apalagi sekarang janganlah suatu masalah itu dipublikasikan. Walaupun kita sosmed, kayak apa suatu masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai masalah ini kemudian keluar. Kalau memang misalnya masalah itu masih kita bisa selesaikan dengan damai, kita duduk sama-sama, jangan sampai apalagi menggunakan hukum gitu Pak Eko. Iya. Yang penting ada komunikasi. Komunikasi ya. Itu nomor 1 Pak Eko. Ya. Oke Bu, mungkin itu yang dapat Ulun tanyai atau pihak sebagai sumber belum wawancara hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Soli Buani yang sudah memberikan ilmunya hari ini dan pengalamannya kepada Ulun untuk pemenuhan tugas TGP ini Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Eko, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses untuk program CGP-nya, sukses selalu untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak,